Sebelum abad 17, orang-orang Eropa percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Keyakinan ini dikenal sebagai teori geosentris. Bumi dianggap tidak bergerak dan berada di pusat alam semesta. Matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang diyakini mengelilingi bumi. Pandangan ini pertama kali dirumuskan secara ilmiah oleh Claudius Ptolemaios, seorang astronom Yunani yang hidup pada abad kedua Masehi, melalui model Ptolemaik. Teori ini diperkuat dengan dukungan dari Gereja Katolik dengan penafsiran literal terhadap Alkitab, misalnya dalam Mazmur 104 ayat 5 yang menyatakan bahwa Tuhan mendirikan bumi di atas dasar-dasarnya, yang tidak akan goyah selama-lamanya. Sekitar tahun 1514, seorang pria Polandia bernama Nikolaus Kopernikus mengemukakan pendapat dalam sebuah naskah singkat berjudul Commentariolus tentang teori heliosentris, yaitu gagasan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi serta planet-planet lainnya mengelilingi matahari. Tulisan ini menggemparkan para cendekiawan Eropa pada saat itu, karena teori ini bertentangan dengan teori geosentris yang telah dianut selama berabad-abad. Pada video ini kita akan membahas tentang Nikolaus Kopernikus, seorang ilmuwan yang menginspirasi Galileo Galilei dan Isaac Newton dalam mengembangkan sains modern. Nikolaus Kopernikus lahir pada 19 Februari 1473 di Torun, Polandia. Ayahnya adalah seorang pedagang kaya, namun meninggal saat Kopernikus masih berusia sekitar 10 tahun. Setelah itu, pamannya, Lucas Watson Rode, yang kemudian menjadi uskup Warmia, mengambil alih perwalian dan pendidikan Kopernikus. Kopernikus memulai pendidikannya di sekolah katedral di Włocławek, yang mempersiapkannya untuk masuk ke Universitas Krakow, sekarang Universitas Jagiellonian, pada tahun 1491. Di sana, ia mempelajari seni liberal, termasuk astronomi dan astrologi, serta matematika dan filsafat. Nikolaus Kopernikus yang saat itu baru berusia 23 tahun, memiliki dahaga luar biasa akan pengetahuan. Meskipun awalnya sang paman cukup ragu, akhirnya ia berhasil membujuknya untuk memberi izin agar ia bisa melanjutkan studi. Maka, Nikolaus pun berangkat ke Italia, menimba ilmu di berbagai universitas ternama seperti Bologna dan Padua. Di sana, ia mempelajari hukum gereja Katolik, kedokteran, dan juga matematika. Selama masa studinya, Nikolaus tidak hanya menjadi mahasiswa biasa. Ia bergabung dengan astronom terkemuka Domenico Maria Novara dan juga filsuf Pietro Pomponazzi. Pengaruh Pomponazzi sangat besar bagi Kopernikus muda. Sejarawan Stanisław Broszkiewicz bahkan mengatakan bahwa ajaran sang filsuf telah membebaskan pikiran Nikolaus dari belenggu ideologi abad pertengahan yang kaku. Tak berhenti di situ, di sela-sela kesibukannya, Nikolaus seringkali meluangkan waktu untuk mempelajari karya-karya para astronom dari zaman dahulu. Ia begitu tenggelam dalam buku-buku itu, sampai suatu ketika ia menyadari bahwa terjemahan Latin dari salah satu naskah yang ia pelajari ternyata tidak lengkap. Hal itu tak membuatnya mundur. Sebaliknya, ia belajar bahasa Yunani agar bisa membaca langsung naskah aslinya. Ketika pendidikannya selesai, Nikolaus bukan lagi sekadar seorang mahasiswa. Ia telah menjadi doktor hukum gereja, seorang matematikawan andal, dan juga seorang dokter. Tak hanya itu, ia juga menguasai bahasa Yunani dengan sangat baik. Bahkan, menjadi orang pertama yang menerjemahkan sebuah dokumen langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Polandia. Tradisi untuk mengkritik teori geosentris dari Ptolemeus sebenarnya sudah berkembang di Irak sekitar abad 10 Masehi, yang mencapai puncaknya dengan Al-Shukuk ala Batalamius, keraguan mengenai Ptolemeus, karya Ibnu Al-Haytham dari Basra, Irak. Beberapa astronom Islam mempertanyakan imobilitas bumi yang tampak dan sentralitas dalam alam semesta. Beberapa menerima bahwa bumi berputar pada porosnya, seperti Abu Sa'id Al-Sijzi. Menurut Al-Biruni, Al-Sijzi menemukan astrolab berdasarkan kepercayaan yang dipegang oleh beberapa orang sezamannya, bahwa gerakan yang kita lihat disebabkan oleh gerakan bumi dan bukan gerakan langit. Menurut para ahli geometri, muhandisen,
bumi bergerak melingkar terus-menerus, dan apa yang tampak sebagai gerak langit sebenarnya disebabkan oleh gerak bumi, bukan gerak bintang. Teknik matematika yang dikembangkan pada abad ke-13, Mu'ayyaduddin al-Urdi, Nasir al-Din al-Tusi, dan Ibnu al-Shatir untuk model gerakan planet digunakan oleh Kopernikus dalam model heliosentrisnya. Lebih jauh lagi, penggantian ekuant yang tepat dengan 2 episiklus yang digunakan oleh Kopernikus dalam Commentariolus ditemukan dalam karya sebelumnya oleh Ibnu al-Shatir, menandakan pemikir-pemikir Arab menjadi rujukan Kopernikus dalam membuat tulisannya De Revolutionibus. Antara tahun 1508 dan 1514, Kopernikus menulis karya pertamanya berupa naskah pendek berjudul Commentariolus yang menguraikan dasar-dasar teorinya bahwa matahari, bukan bumi, adalah pusat alam semesta. Dalam naskah ini, ia menyatakan bahwa 1. Tidak ada satu pusat tunggal di alam semesta. 2. Pusat bumi bukanlah pusat alam semesta. 3. Pusat alam semesta berada dekat matahari. 4. Jarak dari bumi ke matahari sangat kecil dibandingkan dengan jarak ke bintang-bintang. Kelima, gerakan harian bintang-bintang disebabkan oleh rotasi bumi. 6. Gerakan tahunan matahari disebabkan oleh revolusi bumi mengelilingi matahari. 7. Gerakan retrograde planet disebabkan oleh gerakan bumi. Naskah ini tidak dipublikasikan secara luas dan hanya beredar di kalangan ilmuwan tertentu. Buku ini menandai titik balik dalam sejarah astronomi dan ilmu pengetahuan secara umum, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Kopernikus menyajikan secara sistematis teori heliosentris, terdiri dari 6 bagian utama yang masing-masing memiliki fokus tersendiri. Pada buku 1 tentang dasar-dasar kosmologi, Kopernikus menyatakan prinsip-prinsip dasar sistem heliosentris. Ia menjelaskan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan sebuah planet yang mengelilingi matahari. Kopernikus juga menyebut bahwa gerakan harian langit adalah akibat rotasi bumi pada porosnya. Ia memperkenalkan model dasar tata surya dengan matahari sebagai pusat dan menjelaskan bahwa pergerakan planet-planet lebih mudah dipahami dengan sistem ini. Pada buku 2 mengenai prinsip-prinsip geografi dan astronomi bumi, bagian ini berfokus pada bentuk dan ukuran bumi, serta prinsip-prinsip trigonometri yang digunakan dalam pengamatan astronomi. Kopernikus juga membahas lintang dan bujur, serta menjelaskan bagaimana gerakan langit dapat diamati dari bumi. Pada buku 3 Kopernikus menjelaskan secara rinci bagaimana matahari tampak bergerak di langit. Ia memperkenalkan model matematis gerakan bumi mengelilingi matahari, yang secara tidak langsung menyebabkan fenomena tahunan seperti perubahan musim dan panjang siang malam. Buku 4 mengulas orbit bulan yang mengelilingi bumi, termasuk fase-fase bulan, gerhana, dan perbedaan kecepatan orbitnya. Kopernikus tetap mempertahankan bahwa bulan berputar mengelilingi bumi, bukan matahari, sebuah pandangan yang tetap sesuai dengan observasi hingga kini. Pada buku 5 membahas bagian teknis yang sangat penting. Kopernikus membahas orbit 5 planet yang dikenal saat itu: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ia menunjukkan bahwa anomali-anomali dalam gerakan planet yang sebelumnya dijelaskan dengan sistem episikal rumit dalam model Ptolemeus bisa dijelaskan lebih sederhana dengan menempatkan matahari sebagai pusat orbit planet. Bagian terakhir berisi tabel-tabel astronomi yang mendukung teori heliosentris. Kopernikus menggunakan data observasi untuk menghitung posisi planet secara lebih akurat. Buku ini bersifat sangat teknis dan ditujukan bagi para ahli astronomi untuk digunakan dalam perhitungan lanjutan. Mempublikasikan suatu pendapat ilmiah pada zaman itu merupakan tantangan besar. Eropa abad pertengahan sangat berbeda seperti Eropa yang kita kenal sekarang. Saat itu, budaya feodalisme masih mengakar kuat dalam sistem sosial. Di Eropa, ditambah lagi pengaruh gereja yang sangat kuat menjadikan publikasi pendapat ilmiah adalah hal yang sangat tabu. Terlebih lagi jika karya ilmiah tersebut bertentangan dengan tradisi yang telah dipegang teguh dan dilindungi gereja selama berabad-abad. Hal itu juga menimpa Kopernikus. Seorang tokoh bernama Tolosani mengecam teori heliosentris Kopernikus karena dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip gereja.
Ia menilai bahwa argumen Kopernikus lemah dan mudah dipatahkan. Menurutnya, adalah hal yang bodoh menolak pandangan yang telah diterima secara luas selama berabad-abad, tanpa bukti yang jauh lebih kuat dan tidak terbantahkan, sesuatu yang menurut Tolosani tidak dilakukan oleh Kopernikus. Meskipun Tolosani mengkritik teori Kopernikus karena dianggap tidak terbukti secara ilmiah, persoalan utama sebenarnya juga terletak pada pertentangannya dengan teologi pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dalam karya-karya tokoh reformasi seperti John Calvin. Dalam tafsirnya atas Kitab Kejadian, salah satu titik konflik tajam antara teori Kopernikus dan Alkitab terletak pada kisah pertempuran Gibeon dalam Kitab Yosua. Dalam kisah itu, pasukan Israel hampir menang namun hari mulai malam, sehingga Yosua berdoa dan matahari serta bulan diperintahkan untuk berhenti bergerak. Menurut pandangan kuno, menunjukkan bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Martin Luther sendiri pernah menyinggung Kopernikus, meskipun tidak menyebut namanya secara langsung. Menurut catatan Anthony Lauterbach, saat makan malam pada 4 Juni 1539, tahun yang sama ketika Profesor Georg Joachim Rheticus diizinkan untuk mengunjungi Kopernikus, Luther berkata, "Begitulah sekarang. Siapapun yang ingin dianggap pintar harus menolak semua yang dihargai orang lain. Ia harus menciptakan sesuatu yang baru. Itulah yang dilakukan orang ini, yang ingin membalikkan seluruh ilmu astronomi. Bahkan dalam hal-hal yang tampak kacau ini, aku lebih percaya pada kitab suci. Sebab Yosua memerintahkan matahari berhenti, bukan bumi." Ucapan Luther ini diungkapkan 4 tahun sebelum De Revolutionibus Orbium Coelestium diterbitkan, dan setahun sebelum Rheticus menulis Narratio Prima. Dalam versi yang dicatat oleh John Aury Faber, Luther bahkan menyebut Kopernikus sebagai orang bodoh. Pada awalnya, Gereja Katolik tidak mempermasalahkan teori heliosentris dari Kopernikus, karena pada saat itu teori tersebut dianggap sebagai argumen matematis yang bersifat teknis dan tidak mengancam gereja. Artikel di Christian Science Monitor juga mencatat bahwa Kopernikus tidak menghadapi konflik dengan gereja selama hidupnya. Ia aktif dalam komunitas religius, dan teorinya bahkan diajarkan di universitas-universitas Katolik seperti Universitas Salamanca pada tahun 1561. Namun, sikap toleran ini berubah pada awal abad ke-17, terutama karena tekanan dari reformasi Protestan dan kebutuhan gereja untuk menegaskan otoritasnya. Pada tahun 1616, De Revolutionibus dimasukkan ke dalam Index Librorum Prohibitorum, daftar buku terlarang oleh Kongregasi Suci, meskipun hanya ditangguhkan sampai dikoreksi.